Kalau misalnya masyarakat ada yang ingin dirahasiakan kepada penyelenggara, ombudsman bisa merahasiakan. Oh, prinsip dunia pendidikan ini memang harus lepas dari pengaruh intervensi dari manapun juga. Masyarakat punya hak untuk mengawasi pelayanan publik. Ini aja, apa aja misalnya kalau laporan masyarakat tuh? Kalau lapor itu pertama memang kalau ini kan tertulis ya, jadi ada surat. Terus nanti juga akan ada kronologis kejadian. Terus juga nanti identitas. Nah, identitas itu biasanya untuk ombudsman. Tapi kalau misalnya masyarakat ada yang ingin dirahasiakan kepada penyelenggara, ombudsman bisa merahasiakan. Oh, saya tidak ada rahasia terbuka aja tadi. Iya, kalau ke sini nggak bisa rahasia. Lagi ya? Tetap di terbuka. Tapi nanti ke penyelenggaranya, gitu ya, itu bisa dirahasiakan. Kan sering ya ada pelapor yang tidak mau namanya disebutkan karena nanti takut terjadi sesuatu pengancaman itu. Oh gitu. Jadi memang kalau ada yang masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik, ternyata jangan cemas, jangan takut, pelapor juga dirahasiakan identitasnya begitu. Ombudsman bisa ya? Bisa dirahasiakan. Tapi kalau misalnya nanti itu terkait, misal nih kalau isu pendidikan, anaknya tidak diberikan ijazah, dia mau namanya dirahasiakan, nggak mungkin. Oh iyalah, gimana siapa objeknya gitu kan? Itu banyak itu gara-gara tidak bayar ruang komite, ada yang belum dibayarkan sekolah, itu ditahan ijazahnya. Betul. Ada yang melapor itu. Mestinya itu masuk administrasi kah? Iyalah. Jangankan itu, untuk ikut ujian saja, nomor ujian anak nggak diberikan. Hanya gara-gara misalnya anak memecahkan kaca nako. Karena kaca nako murah sekali kan, gitu ya. Tapi itu jadi soal gitu, anak tidak diberikan uang. Itu sebetulnya kan tekanan psikologis buat anak. Kita laporkan ini dulu ya. Pak Rendra, izin. Saya mau laporkan pengaduan ini terkait persoalan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait pemenuhan kuota. Kenapa saya melaporkan? Karena memang berangkat dari banyak harapan masyarakat yang melapor kepada kami, kenapa anaknya tidak bisa masuk ke SMA, minta tolong dan segala macamnya. Kami yakinkan bahwasanya sistem penerimaan peserta didik baru ini adalah sistem online terbuka, zonasi, prestasi, afirmasi, termasuk juga perpindahan gitu. Tahu-tahu ternyata surat edaran dari Dinas ada, ternyata ada penambahan rombongan belajar di beberapa SMA, ya kan? Nah, penerimaannya kami duga juga itu tidak melalui mekanisme secara transparan. Itu dugaan kami. Nah, kami ingin melaporkan ini, berharap kiranya Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Ibu Kepala, untuk mengujinya. Untuk mengujinya, kalau ini ada potensi pelanggaran administrasi, tentu kita berharap rekomendasi nanti agar pada 2023-2024 jangan terulang lagi. Karena memang ini zolim, kalau kami berpikirnya begitu kan. Karena demikian ada hak-hak orang lain yang harusnya terpenuhi, tapi karena kebijakan seperti ini ada yang dirugikan. Dan juga ada kepastian hukum sebetulnya. Nah, kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya spesial-spesial seperti ini kan, ini bagaimana? Lagi pula kami juga berprinsip dunia pendidikan ini memang harus lepas dari pengaruh intervensi dari manapun juga begitu. Biarlah dia berjalan alamiah, Bunda. Pak Dayat ada dua nih, ada satu mungkin kehadiran Pak Dayat ini tidak hanya nanti kan ini katanya diuji, kita lihat ya gitu ya. Tapi ada kehadiran yang paling strategis kedatangan Pak Dayat itu bagaimana membangun kolaborasi antara legislator yang juga pengawas penyelenggara pelayanan publik gitu dengan ombudsman gitu. Nah, ini menjadi strategi yang paling penting buat saya, lebih strategis. Ya, ini kan menarik ya, masa pengawas melaporkan ke pengawas lain gitu kan? Tapi ini maksudnya itu kan? Pengawas melaporkan pengawas lain, 5 kali pengawas yang ada, bisa juga seperti itu. Tapi kolaborasi, makanya saya bilang ini kerjasama. Nanti kita akan lihat ini apakah ini akan bentuknya laporan atau tadi saya sudah ngobrol juga dengan Pak Rendra, apakah ini nanti bentuknya laporan atau justru kita mendorong perbaikan kebijakan yang itu adanya di ranah legislatif. Betul. Kami menyampaikan beberapa fakta-fakta laporan masyarakat dan nanti kita akan upayakan untuk melakukan kolaborasi itu perbaikan revisi aturan apakah itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Jadi memang laporan diterima, diverifikasi berdasarkan syarat material dan formula. Tapi apa filosofinya pakai akuarium ini? Karena memang ini menyejukkan. Memberikan ketenangan. Orang melapor itu biasanya memang gelisah.
penting dia suasana yang nyaman. Yang melapor sering cenderung gelisah ya? Pasti mereka merasa sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, sesuatu yang nggak enak di hati, makanya nah, itu dia. Jadi teman-teman di sini membuat suasananya lebih nyaman pakai akuarium ini. Tindakan seperti apa yang masuk dalam ranah maladministrasi ini? Jadi maladministrasi itu kan tindakan atau perilaku ya, yang yang tidak sesuai dengan, yang memudahkan kita ya mainnya, tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Menggunakan wewenang, jadi kan Pak Haji sebagai legislator misalnya gitu ya, menggunakan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang lah ya. Dan tindakan yang abai terhadap tugas dalam pelaksanaan pelayanan publiknya. Ini persoalan abai ini kita coba breakdown ketika mestinya KTP ini siap 2 hari, jangan kasih 2 minggu, 2 bulan. Betul. Itu maksudnya? Betul, orang sudah menyiapkan syaratnya, terus dia tidak layani. Misal, dan itu berdampak pada kerugian. Betul. Jadi ada kerugian. Kerugian itu terjadi pada masyarakat, beda dengan korupsi, itu kerugiannya pada negara. Ini kerugian pada masyarakat, langsung kan pada masyarakat yang mengakses layanan publik. Biasanya dalam kasusnya seperti perizinan begitu ya? Bisa juga mutasi. Kenaikan pangkat. Itu boleh juga melapor ya? Kan layanan publik juga. Oke, sip. Itu terus juga kerugiannya itu tidak dilihat secara material saja, jadi material dan imaterial. Nah, itu yang maladministrasi. Jadi saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak mendapatkan tindakan itu seumur hidupnya kita. Pasti ada. Nah, karenanya memang di Undang-Undang Layanan Publik nomor 25 tahun 2009 mengatakan bahwa masyarakat punya hak untuk mengawasi pelayanan publik. Itu satu, dan masyarakat punya hak untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang ada. Itu yang maladministrasi begitu ya. Persoalan waktu, persoalan kecepatan, penghilang kewenangan, bentuk-bentuknya. Ada 10 bentuk maladministrasi yang jamak ditemukan oleh Ombudsman. Yang paling banyak itu memang tidak memberikan layanan. Laporan ke Ombudsman Sumbar. Paling banyak tidak memberikan layanan. Di sektor mana itu, Bu Kepala? Macam-macam. Jadi perizinan ada, kepegawaian ada, pertanahan ada, kepolisian. Yang rame mana? Pendidikan, kepolisian, pertanahan. Terakhir juga ketenaga kerjaan. Ada juga belakangan ini terkait jaminan sosial. Apalagi ini sebentar lagi mungkin banyak lagi nih laporan terkait. Ini baru lagi persoalan PMK yang terbaru terkait persoalan bantalan dampak kenaikan BBM ya. Itu di Pemprov Sumbar 11 miliar nih mau digelontorkan sebulan ke depan ini. Dan sekarang kan udah mulai itu pendistribusian. Terus kalau dia masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik seperti melapor ke Ombudsman, apa yang diharapkan oleh pelapor ini Ombudsman bisa berikan? Jadi biasanya yang mereka harapkan itu perbaikan ya, perbaikan. Misal mereka tidak dapat ijazah, maka apa yang mereka dapatkan ijazah gitu ya. Atau layanannya buruk, maka layanan itu diperbaiki gitu. Nah, kemudian sebetulnya selain itu Ombudsman ya dengan kehadiran Pak Haji ini kan menariknya itu yang tadi kami sampaikan, kita juga bisa sampai pada mendorong perbaikan kebijakan di tingkat kalau Sumbar ya tingkat provinsi kalau di negara tentu di tingkat negara. Jadi memang kehadiran ini mendorong kita untuk bagaimana sih kita nggak kepikiran juga awalnya ya, pengawas melapor ke pengawas yang lain. Bisa jadi karena memang pengawas ini agak lemah, tapi pengawas yang sebelah sini ini memang lama juga begitu kan. Harus melapor dulu ya Ombudsman kerja kan nggak? Tidak, jadi kan kami melakukan pengawasan, misalnya kalau yang terkait tadi dengan sektor pendidikan itu tadi PPDB, kami kan melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung berdasarkan temuan-temuan kami bisa langsung memanggil instansi terkait. Kan berapa kali kalau misalnya soal pendidikan, pendidikan sering kami panggil. Dan saya apresiasi Ombudsman. Hampir sama ya. Saya apresiasi Ombudsman karena memang di sektor pendidikan beliau sangat konsen ya. Yang pertama itu adalah perbaikan kebijakan, pelayanan. Perbaikan layanan. Karena ini kan kita Ombudsman itu punya prinsip yang namanya Magistrator of Influence. Jadi memberikan pengaruh untuk terjadinya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri gitu.
Nah, itu menjadi bagian yang yang terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan, dan kami sebagai insan ombudsman menjaga itu gitu. Jadi memang ada yang terjadi dilaporkan, perbaikan, dan kemudian kalau kita lihat ada kebijakan yang harus diperbaiki di tingkat internal, kami dorong untuk melakukan perbaikannya, yang kemudian kami jaga agar itu sustain. Meskipun nanti seperti yang PPDB tahun ini ya, selesaikan yang ini, muncul yang ini. Iya. Kan sering muncul. Awalnya online-nya ngedrop gitu kan, orang udah pusing, orang tua sudah stres semua. Ya, ada perbaikan kan. Nah, ini kan kita berharap ada perbaikan lebih lanjut. Ini goalnya rekomendasi atau seperti apa? Kalau di tingkat perwakilan tentu kita tidak rekomendasi, tapi tindakan korektif. Tindakan korektif ya. Perbaikan yang kita tahu kalau bisa di tingkat nasional, jadi lebih sistematis, lebih komprehensif gitu ya, lebih luas perbaikannya itu tentu nanti rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan ombudsman yang 9. Jadi kan pimpinan ombudsman 9 ya. Pleno dulu ya. Ada ketua ombudsman merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota. Tapi gini lah, laporan saya nih Om Rendra juga, kita berharap ada rekomendasi atau apalah namanya yang menjadi goalnya kerjain perbaikan ya. Bahwasanya SE ini termasuk kategori dugaan maladministrasi, ada orang yang dirugikan, ada pelayan norma-norma aturan yang dilanggar begitu kan. Itu setuju. Nah, sehingganya memang kawan-kawan juga pengawas yang lain itu punya kekuatan juga kan, secara politik kan susah juga. Maladministrasi, lu siapa? Ya kan, enggak ada kewenangan lu mengatakan ini malpasti pendak macamnya. Kan begitu. Itu setuju Pak Haji. Satu, ternyata ada banyak surat-surat edaran yang tidak tidak harmonis dengan aturan yang di atasnya gitu ya. Nah, kalau dia tidak harmonis, SK atau apapun dengan aturan di atasnya kan besar. Itu adalah salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya penyimpangan prosedur di layanan publik itu tentu menimbulkan masyarakat menjadi gaduh gitu. Tadinya seperti ini, kok jadi seperti ini? Tadinya kepastian hukumnya menjadi galau. Galau. Kepastian hukumnya menjadi galau gitu kan. Nah, ketika suasana galau, itu main belakang tuh terbuka. Itu yang kita hindari. Itu yang kita yang kemarin kami sampaikan. Terus ketika hasil korektif itu tidak dilaksanakan oleh OPD atau instansi terkait, konsekuensinya apa sih? Ketika tindakan korektif itu tidak disampaikan, maka kantor perwakilan menyerahkannya ke kantor pusat. Jadi nggak kuat nih gitu ya? Nggak kuat nih, nggak sanggup kami ya kan? Lapor ke bos Jakarta. Tidak hanya tak sanggup, kami bahasanya mekanisme seperti itu. Melawan. Jadi dia tidak patuh. Ketika tidak patuh, ya sudah, itu tidak wewenang kami lagi, itu wewenang kantor pusat. Bukan soal tidak sanggup, kami sanggup, tapi peraturan kami seperti itu. Ketika sudah lama, kantor perwakilan tentu tidak mau menyelesaikan sesuatu yang berlarut-larut. Ketika sampai ke pusat, itu urusan kantor pusat gitu ya. Kantor pusat yang punya wewenang, bukan urusan, tapi itu kantor pusat yang punya wewenang untuk menyelesaikannya dan menindaklanjutinya dengan basis apa yang kami sampaikan sebelumnya gitu. Jadi di kantor pusat itulah kalau misalnya tidak juga ditindaklanjuti, kemungkinan itu yang akan angket. Lebih lanjut gitu kan. Lebih lanjut ya. Nggak bisa angket. Bisa aja tindakan ya karena bisa juga kepada kementerian lembaga terkait ya. Nah, misalnya kalau kepala daerah ke pembinanya Menteri Dalam Negeri misalnya kan. Dan artinya sanksi itu kan tidak dari ombudsman gitu ya. Sanksi itu adalah dari atasan terlapor. Misalnya kalau di sini yang tidak patuh itu adalah siapa gitu ya, maka kalau di tingkat pusat tentu atasannya ada. Nah, atasannya itulah yang nanti akan diminta untuk memberikan penjelasan. Kalau kami kan di tingkat wilayah provinsi. Dari tahun kemarin berapa yang masuk laporan Bu ya? Kalau tahun kemarin itu ada 270 lebih ya. 2021. 200 lebih ya, 200-an lebih. Menyelesaikan, jadi kan itu yang masuk baru di tahun itu. Tapi kami menyelesaikan, jadi menutup atau menyelesaikan laporan itu hampir 300. Karena memang trennya naik laporan. Kalau tren laporan itu dari waktu ke waktu itu tergantung ya gitu ya. Tapi sekarang itu memang agak naik ya. Ya, saya ingin melihat kesadaran publik, kesadaran warga negara menempuh jalur yang elegan begitu ya.
tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, ini lapor dong, minta bantu ke Ombudsman untuk memberikan opini atau perbaikan. Jadi Pak Dayat, Pak Haji, satu sebetulnya tugas dari penyelenggara layanan publik itu adalah mengelola pengaduan. Jadi satu kewajibannya mengelola pengaduan secara internal, dan itu kewajiban yang harus. Jadi Ombudsman sebetulnya pada tahap pencegahan mendorong penyelenggara pelayanan publik, jadi pencegahan maladministrasi, betul. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan pengelolaan pengaduan internal. Jadi mereka punya sistem pengelolaan pengaduannya sendiri. Nah, negara sebetulnya menyiapkan yang namanya SP4N lapor, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik gitu ya. Nah, itu ada mekanismenya yang harus disiapkan oleh semua unit layanan yang ada di di negara ini. Sayangnya hingga tahun ini kami coba hadir di beberapa forum di pemerintah kota dan kabupaten. Ternyata pada tahap ini meskipun sejak tahun 2018 atau 2016 Gubernur Sumatera Barat itu sudah mengeluarkan pergub tentang pengelolaan pengaduan internal, tapi itu belum running well. Oh, why? Belum, jadi belum. Dan SP4N lapor pun belum tersosialisasikan. Itu dia. Cukup standar SOP, standar pelayanan minimum kita. Iya, itu yang standarisasi kita, ini kan? Iya, dalam penyelenggaraan layanan standar minimum itu yang juga penting. menjadi soal SOP Iya, standar layanan. Nah, kalau di Ombudsman itu disebut sebagai standar layanan. Tapi sudah ada perbaikan di beberapa kantor OPD kan juga ada dibuka di luar, diinformasikan SOP-nya berapa lama, berapa harga, begitu kan? Perbaikan juga banyak terjadi. Saya 3 tahun di Ombudsman melihat kecenderungan perbaikan itu luar biasa, apalagi setiap tahun tidak hanya Ombudsman melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini Pak Haji, Ombudsman itu sedang melakukan penilaian terhadap penyelenggara pelayanan publik. Ini sepi kan kantor karena hampir sepertiga, setengah kekuatan dari pasukan Ombudsman itu di lapangan sedang melakukan penilaian. Begitu ya. Saya pikir penyelenggara publik kebahagiaan yang dirasakan itu adalah bisa cepat memberikan manfaat bagi orang lain, begitu kan, melalui kewenangan kita. Saya katakan adalah kewenangan yang kita miliki, kewenangan publik, jabatan publik ini yang kita pakai ini, bagaimana kita upayakan dalam proses membangun jembatan terpendek ke sorga. Amin. Amin. Jadi gini Pak Haji, yang saya bayangkan ketika Ombudsman dan juga legislatif menerima banyak laporan masyarakat dan kita melihat ternyata muara yang harus kita perbaiki itu adalah kebijakan. Ya kan? Nah, kebijakan itu tidak hanya kebijakan terkait dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya, tetapi juga kebijakan terkait anggarannya. Itu kan sebetulnya ada di legislator, dan legislator yang menyiapkan itu semua. Ketika sekarang kami melihat misalnya aturan yang ada itu minim, misalnya bicara tentang layanan publik, tapi bukan di provinsi, di kabupaten kota misalnya. Nah, ini gimana ya kabupaten kota nanti kita dorong melalui fraksi koordinasi dari untuk mendorong untuk menyuarakan tentang gimana layanan publik ini menjadi fokus juga oleh para legislator. Karena tanpa layanan publik yang baik bagaimana kita memastikan hak-hak masyarakat itu bisa terjawab gitu. Nah, maka layanan publik itu menjadi pintu kita untuk memastikan masyarakat rakyat di Sumatera Barat ini betul-betul merasakan bahwa pemerintahnya ada gitu ya, karena mereka dilayani langsung gitu. Nah, itu mungkin panjang lebar Ibu tadi menjelaskan Ombudsman tugas fungsinya, dan yang saya pikir yang paling menarik itu poinnya adalah bagaimana kesadaran masyarakat yang tidak menerima hak-hak pelayanan publik dari penyelenggara publik tentu bisa menggunakan instrumen Ombudsman. Tentu kita berharap juga tidak ada mengambil tindakan sendiri. Ya, itu sebenarnya akan merugikan kita juga, termasuk juga merugikan dari yang personal juga ya Bu Yef ya. Pak Haji, ada yang menarik kebetulan Pak Rendra ada di tengah-tengah kita ya. Nah, beliau itu kan kepala keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat. Nah, mungkin akan baik juga masyarakat publik tahu betapa mudahnya mereka mengakses Ombudsman sebetulnya gitu ya. Tidak harus datang, ya kan? Mereka tidak harus datang, tapi mereka cukup berkirim surat, pesan WA. Nah, Ombudsman akan datang melalui pesan-pesan. Bang Rendra, sedikit Bang Rendra. Nih, kasih ini Bang Rendra ini. Bagaimana cara fasilitasnya masyarakat ini kan kalau lapor ke sini kan ongkos ojeknya mahal di sini kan, waktu lagi dia tanya masih ada orang dari Ombudsman nih gitu kan. Ada nggak yang lebih efisien gitu kalau ada pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman? Oke, makasih. Untuk melapor ke Ombudsman itu sangat mudah.
tadi yang disampaikan Bu Kepala Perwakilan, tidak perlu datang langsung ke Ombudsman, dari rumah saja itu kita bisa sampaikan pengaduan kita. Oh, keren. Ya, di ujung jari. Ujung jari ya. Ya, maksudnya kita gunakan WhatsApp untuk menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Ombudsman. Ketik saja kronologis di situ. Dan sampaikan dokumen-dokumen pendukung. Nomor WhatsApp-nya ada kan? Ada. Oke, kita kasihkan di bawah. Nah, WhatsApp-nya ada. Jadi terus apa aja yang lengkapi oleh dokumen pendukung seperti identitas, KTP, nomor NIK, KTP, NIK atau SIM boleh. Dan keputusan dokumen yang dipermasalahkan. Nah, misalkan yang dilaporkan nih masalah pertanahan. Nah, bukti dia menyampaikan persyaratan di pertanahan itu ada tanda terimanya. Sertifikat nomor berapa misalkan. Oke, terus? Nah, itu bisa disampaikan. Kalaupun dikuasakan, nah kita minta surat kuasa. Oke, terus apalagi syaratnya? Itu saja. Itu saja. Dan berapa lama kami menunggu? Paling lama itu kami ada waktu paling lama 14 hari kerja itu telah kami lakukan verifikasi formulir material setelah laporan itu lengkap. Artinya adalah Ombudsman sangat terbuka sekali dan memudahkan akses bagi siapapun juga menggunakan Ombudsman untuk menerima pengaduan atau laporan. Sebetulnya ada web juga, tapi web kan biasanya juga masyarakat agak sulit ya untuk harus mengakses ke web gitu. Tapi makanya kita menggunakan layanan WhatsApp karena hampir semua menggunakan WhatsApp. SMS pun boleh. SMS pun boleh. Wow. Apapun bisa. Berbasis digital. Ini yang belum kita sebelah. Nah, Ombudsman sudah satu langkah di depan. Ya, nanti kita akan siapkan. Itu yang saya sampaikan sebelumnya ketika kita mau kolaborasi dengan legislator itu, dengan DPR Sumbar itu, bagaimana mengelola pengaduan masyarakat. Karena kan para anggota legislatif ini punya waktu terbatas. Nih, sudah lihat jam kan gitu ya. Nah, waktu terbatas. Nah, tapi kalau misalnya ada sistem pengelolaan pengaduan, ada WhatsApp centernya kah, atau ada web pengaduannya kah, maka itu akan bisa aja pengaduan yang sama, itu pertemuannya, hearingnya dengan dengan pemerintah disatukan siapa, jadi nggak satu-satu yang diterima gitu, karena kan satu-satu itu kan juga akan untuk legislator ya, kalau kami kan pasti harus satu-satu gitu ya, untuk legislator betul. Dengan sama-sama itu kan juga menjadi ada pembelajaran yang banyak di antara para pelapor-pelapor yang ada gitu, karena basisnya juga nggak mesti laporan individu. Kalau Ombudsman tentu ada basis laporan individu dan ada basis laporan kelompok gitu ya. Jadi memang saya ini individu nih sekarang. Iya, individu mampir ke Ombudsman. Iya, pelapor gitu kan. Nah, tapi yang menarik ini, kalau semuanya sadar dengan aturan dan ketentuan, hak dan peran, kewenangan sesuai dengan kewenangan, itu alangkah indahnya. Iya. Saya pikir di negara maju ke kota Amerika di sana, Om. Betul. Nah, supremasi hukum, law enforcement. Jangan takut gitu kan. Semakin banyak pengaduan masyarakat, karena di negara-negara maju justru pengaduan itu menjadi basis kebijakan mereka. Itu dia. Itu yang kita berharapkan, ada perbaikan terus terkait pelayanan publik, termasuk juga di sisi masyarakatnya. Gunakan instrumen-instrumen yang di lembaga negara untuk bisa memprosesnya lebih elegan, daripada ngambil tindakan sendiri begitu kan, daripada apalagi mengarah kepada tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum, kan itu yang kita hindari begitu kan. Oke, saya pikir itu. Makasih Bu Yevni, makasih Pak Rendra. Kita berharap ini juga ditindaklanjuti laporan kita biar ada kepastian hukum juga, dan jadi karena memang ini berangkat juga dari rapat-rapat kita juga yang saya juga tidak puas juga atas jawabannya, karena memang antara satu sisi pemahaman kita terkait persoalan SE, realita di lapangan, peraturan lebih tinggi yang mengatur. Nah, saya pikir ini mesti diuji nih oleh Ombudsman begitu. Itu antara lain wujud konkret kita kalau saya ingin menuntaskan sebuah persoalan agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Saya pikir demikian percakapan kita dengan Ombudsman, Kepala Ombudsman Ibu Yevni Heriani dan Pak Rendra. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih nih. Sama-sama. Om Rendra.